sudah siap, berarti sudah disediakan Alkitabnya ya Kak? Benar Kak. Baiklah kalau begitu, kita langsung saja puji Tuhan dengan lagu Seperti Rusa Rindu. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di pagi hari ini Tuhan. Kau masih membangunkan adik-adik sekolah minggu dari kelas kecil, kelas besar, dan remaja. Kau bangunkan adik-adik semua Tuhan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, di sini telah berkumpul anak-anak sekolah minggu secara virtual di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam hati, pikiran adik-adik sekolah minggu kami, agar kami bisa beribadah dengan penuh syukur dan kami bisa memuji Tuhan untuk semakin memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Sudah terpancing semangatnya nih Kak? Satu lagu maksudnya. Nampak dari sepertinya ya. Semakin semangat, apalagi semakin rindu untuk bergoyang-goyang Benar Kak, sambil bergerak. Betul Tuhan. Kalau begitu kita undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan sambil menggerakkan badan. Ayo semua bangkit berdiri. Kita puji Tuhan lagunya Ikan Mas Kopi. Ayo Bang. Bikin gerakannya ya.
sih, Kak? Betul sekali Kak. Oke, kalau begitu kita mau ngapain lagi nih Kak? Evaluasi ayat hafalan dari minggu yang lalu. Adik-adik, Ya. siapa yang belum kirim angkat tangannya? Yang aku yuk. Yang sudah kirim kakak kasih jempol deh. Buat yang belum, tetap ya Kak. Iya, kita tunggu ya. Nggak ada hukuman sama sekali. Tapi bukan berarti tidak diberikan ya Kak. Kak, harus tetap semangat dong, Kak. Karena kakak aja kita aja semangat bunyinya. Betul sekali. Dan itu juga bisa menjadi ini ya Kak ya, penilaian buat kita ya Kak. Guru-guru dan guru-guru sekolah minggunya untuk melihat adik-adik sekolah minggu yang masih aktif beribadah di rumah. Nah, kakak sama abang guru sekolah minggu tetap rindu, tetap ada nih foto atau video adik-adik semua menghafal ayat hafalannya. Oke, kalau begitu Kak, ayat hafalan kita minggu lalu dari mana Kak? Dari Galatia 6 ayat 2. Oke, Galatia 6 ayat 2. Baiklah, kalau begitu semua adik-adik yang di rumah kita sama-sama ucapkan ya. Sudah siap semuanya? Sudah, Kak. Sudah ya, kalau begitu kakak hitung ya. 1, 2, 3, ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi melalui hafalan ini Kak, kita diingatkan adik-adik sekolah minggu untuk selalu Bertolong-tolonglah. iya, apalagi sekarang ini bebannya di rumah apa ya Kak? Membantu orang tua nih Kak. Iya, Kak. Nanti Alasannya bentar, Mak, lagi daring. Padahal beda ya. No, tidak ya, anak sekolah yang kakak semua pada pintar-pintar baik-baik ya Pak ya. bagus, Kak. Betul sekali. Oke adik-adik yang di rumah, tetap ditunggu ya. Apalagi nanti ada juga yang hafalan ya Kak. Benar, Kan? Kak. Kamis ini akan ada ayat hafalan baru lagi. Betul sekali. Baiklah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, disiapkan hati dan pikirannya. Kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sediakan Alkitabnya. Ya, dan diambil semua kitabnya kan. Sebelum kita membacanya, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan begitu besar kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya kepada anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan, pada pagi hari ini kami bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu. Ajari kami supaya apa firman yang kami dengarkan, khususnya anak-anak sekolah minggu, dapat mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan anak-anak sekolah minggu kami dapat bertumbuh di dalam firman-Mu saja Bapa. Kalau ada anak-anak sekolah minggu kami dalam keadaan kurang sehat, Tuhan berkati obat yang dikonsumsi supaya menjadi kesembuhan, supaya pada minggu-minggu yang akan datang kami dapat bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Temanya suka berbagi. Judulnya di Alkitab, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah dapat semua? Yohanes 6 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti
kakinya itu untuk orang sebanyak ini, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan Paskah untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, adik-adik, setelah kita membaca nats khotbah kita pada pagi hari ini, kita langsung teringat tanda-tanda mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Banyak tanda-tanda mukjizat yang diperbuat Tuhan Yesus. Yesus melayani, bukan menyampaikan firman Tuhan saja ataupun berkhotbah, tapi Yesus melayani melalui mukjizat ataupun dari mukjizat itu orang yang mendengar bisa jadi percaya. Nah, kita hari ini menceritakan perihal Kristus yang memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti tadi, adik-adik? Iya, 5 roti dan 2 ikan. Berarti peristiwa ini merupakan sesuatu mukjizat. Dalam perjalanan pelayanan Yesus tidak hanya mengajar dalam arti itulah menyampaikan firman Tuhan, namun juga memberi kesembuhan lewat mukjizat yang ia kerjakan. Ketika Yesus memberi kesembuhan lewat mukjizat kepada seorang pegawai istana dan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, banyak orang melihat. Asal Tuhan Yesus melaksanakan mukjizat, orang tetap banyak melihat. Berbondong-bondong orang untuk menyaksikannya. Apakah itu benar mukjizat yang dibuat Yesus? Hal ini membuat orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus sampai ke danau Tiberias. Setelah sampai di danau Tiberias, Yesus Kristus mencari tempat untuk menyambut orang banyak, seperti yang kita baca tadi pada ayat yang ketiga, yang dikatakan
dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Kenapa dia naik ke atas gunung? Maksud dan tujuan Yesus ia naik ke atas gunung supaya lebih mudah dilihat dan didengar oleh orang banyak yang mengikuti dia, dan orang banyak tidak membawa perbekalan. Kalau dia duduk lebih tinggi ataupun di atas gunung lebih tinggi daripada orang-orang yang berbondong-bondong tadi, tentu Yesus lebih gampang melihat, ataupun orang banyak yang berbondong-bondong tadi juga lebih gampang untuk melihat Yesus yang membuat mujizat tersebut. Setelah Yesus melihat orang yang berbondong-bondong itu, Yesus berpikir, pasti orang yang banyak ini sudah lapar. Sudah apa? Sudah lapar. Tapi karena keadaan ekonomi mungkin dan tidak teringat untuk membawa snacknya, jadi Yesus membisikkan kepada si Filipus. Si Filipus ini siapa adik-adik? Adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia menjumpai si Filipus. Apa yang dia ucapkan? Filipus, di mana beli roti untuk orang banyak ini? Dan si Filipus menjawab, apa jawaban si Filipus? Kalau kita tadi mengikuti bacaan teks khotbah kita ini, seharga 2 dinar itu tidak akan cukup untuk dibagikan kepada orang yang banyak sedemikian. Kata si Filipus, datanglah tadi siapa? Si Andreas. Siapa adik-adik? Andreas. Saudara siapa itu? Saudara Simon Petrus. Dia melihat seorang anak kecil. Dia pegang tempat bentoknya. Dilihatnya bahwa di dalam tempat bentoknya itu ada roti. Berapa tadi rotinya adik-adik? Ada 5 roti. Dan tempat bentoknya yang satu lagi ada juga ikan 2. Berarti ada 5 rotinya dan 2 ikannya. Jadi datang siapa? Si Andreas. Apa katanya? Dia membisikkan kepada Yesus, ini ada anak kecil yang memegang 5 roti atau membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau demikian, apa? Suruhlah semua orang yang banyak ini, bayangkan 5.000 orang, itu hanya laki-laki, belum ikut di situ anak kecil dan ada perempuan-perempuan, yang dihitung hanya laki-laki 5.000 orang. Jadi si Andreas ini pun merasa heran. Karena apa? Mereka belum benar-benar mengenal siapa itu Yesus. Kalau mereka sudah mengenal siapa itu Yesus, mereka kan harus sadar bahwa segala sesuatunya bisa diperbuat oleh Yesus. Seperti apa? Mujizat penyembuhan orang yang sakit tadi, yang sakit bisa disembuhkan. Tapi orang itu tidak menyadari bahwa mereka adalah betul-betul
pengikut Yesus. Kalau mereka betul-betul pengikut Yesus, pasti mereka mengenal siapa itu Yesus. Jadi roti yang di dalam tempat si bontot ataupun tempat si snack anak kecil tadi dikasih tunjuk ke sama Yesus, dibawa kepada Yesus. Jadi Yesus apa? Mendoakannya dan disuruhlah dibagi kepada semua orang yang 5.000 orang. Suruh mereka duduk dengan bagus. Dibagilah ini tadi roti ini, semua bisa dapat. Setelah mereka memakan roti itu dan sudah kenyang, apa ajaran? Yesus juga berkata, kumpulkan yang masih ada sisa. Kata Yesus kepada si Filipus sama si Andreas. Jadi dikumpulkanlah dikumpulkan semua, akhirnya sisa berapa? Siapa tahu? Sisa berapa? Iya, bagus, sisa 12 keranjang atau 12 bakul. Berarti ini adalah suatu mujizat juga. Iya kan? Suatu keheranan. Masa tadi 5 ikan, 5 rotinya, 2 ikannya. Sesudah orang itu kenyang makan, bisa menjadi sisa 12 keranjang atau 12 bakul. Tapi apa yang diperbuat anak kecil yang memegang roti dan 2 ikan tadi? Apa yang diperbuatnya? Siapa tadi ingat apa tema kita? Apa temanya tadi? Suka berbagi. Anak kecil ini suka berbagi. Jadi kepada adik-adik sekalian, kalian maukah berbagi? Misalnya di sekolah, kawan satu bangkunya tidak memiliki pensil, ini sedang ujian, ya udah tahankan di situ. Kalau nggak ada kau bawa pensilmu, nggak usah kau mengerjakannya. Apakah mengucapkan demikian? Tentu tidak. Kalau ada pensilmu 2, bagilah sama temanmu yang tidak memiliki. Kalau ada makananmu 3, kalau ada temanmu yang tidak memiliki makanan, bagilah sama temanmu yang tidak memiliki makanan. Pekerjaan anak ini, si anak kecil tadi, sangat luar biasa. Kan bisa jadi dia lari, aku gak mau, aku tidak mau ini rotiku dibagi, aku tidak mau ini ikanku dibagi. Tapi dia mau berbagi, membagi kepada teman-teman yang sangat membutuhkan. Karena teman-temannya tadi atau orang yang banyak tadi itu sudah pada kelaparan. Tidak ada yang membawa snacknya, tidak ada yang membawa bontoknya. Tapi karena teman tadi mau berbagi, ini adik-adik kelihatan kan? Inilah Tuhan Yesus. Kelihatan kan? Ini anak kecil yang memegang roti dan memegang ikan 2. Dia datang dekat Yesus. Kelihatan orang-orang yang banyak ini. Kelihatan kan? Banyak orang, banyak sekali. Kalau kita berpikir kali-kali matematika, bagaimana membagikan yang 5 ikan, 5 roti dan 2 ikan? Kelihatan kan? Kelihatan 5.000 orang.
bila kalian lihat orang berkumpul 5.000 orang, itu sudah sangat ramai. Misalnya pun ada pesta, misalnya di gedung, gak ada itu sampai 5.000 orang. Tidak, paling-paling ratusan orang, 300 orang, 500 orang, paling-paling sedemikian. Ini 5.000 orang. Kalau memang kita kali-kalikan secara matematika, tidak bisa, tidak akan terbagi. Tapi karena apa? Tuhan Allah adalah segala-galanya. Dia tadi pertama-tama sekali memegang roti ini, didoakannya dulu. Didoakan. Akhirnya bisa mendapat, bisa kenyang semua. Yang dikira tadi itu yang 5.000 orang hanya laki-laki. Tidak ikut anak kecil, tidak ikut perempuan-perempuan atau wanita-wanita. Jadi sungguh luar biasa mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus. Dan anak yang kecil ini pun luar biasa, mau berbagi kepada teman-temannya. Jadi kita pun anak-anak sekolah minggu ataupun adik-adik sekolah minggu, maulah tetap berbagi kepada teman. Jangan, udah cari sama kau, siapa rupanya kau? Aku kan gak kenal sama kau. Itu tidak boleh. Itu namanya egois. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Jadi setelah kita mendengarkan firman ini, maulah kita seperti anak kecil berbagi apapun yang kita miliki. Jangan kita sampai muntah memakan makanan sampai kekenyangan. Tahu-tahu ada teman kita yang kelaparan. Itu salah. Itu bukan ajaran Yesus yang mengenal Yesus. Kita sudah mengenal Yesus, kita harus mau berbagi kepada sesama, supaya kita betul-betul pengikut Yesus yang setia, supaya Yesus juga senang melihat anak-anaknya yang mau berbagi kepada sesama. Jadi kepada adik-adik kami di sini, Tuhan Yesus tadi membuat mujizat yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Rasa kayak mana pun pandainya orang, kayak mana pun bijaknya orang, tidak bisa membagikan 5 roti dan 2 ikan. Biarpun merasa kita seorang yang pintar, seorang yang sangat hebat, kita tidak bisa melaksanakan tersebut. Tapi yang paling kita sukai ajaran Tuhan Yesus itu adalah selalu mengajarkan bahwa kita tetap saling berbagi. Jangan ada yang egois, jangan ada yang mengatakan orang aku nggak kenal kok, aku dulu pernah berantem sama dia, jadi aku tidak memberikan kepadanya. Tidak boleh demikian. Kalau kita anak-anak Tuhan harus berdamai, harus berdamai. Tidak boleh ribut, tidak boleh berantem antara yang satu dengan yang lain. Tadi itu kasih coklatku sama kau, sekali besok harus kau kasih juga durian sama aku. Kau nggak kejar-kejar nanti kau ke rumahmu. Itu nggak boleh. Itu bukan pengikut Yesus. Berarti tidak ada damai di hatinya.
sesudah dikasih kepada kawannya, dia meminta imbalan lagi. Itu tidak, itu salah. Kalau kita sudah mengasih sesuatu kepada teman, kita ikhlas. Kita tidak harus ada nanti dikasihnya sama aku. Kita menagih imbalannya lagi, itu tidak boleh. Kita memberi apa yang diberikan tangan kanan ini tidak perlu diketahui oleh tangan kiri kita. Kita harus ikhlas memberikan kepada teman kita. Seperti anak kecil yang memegang 5 roti dan 2 ikan. Dia ikhlas. Biarlah aku kasih sama temanku. Yang penting temanku juga jangan kelaparan. Dia membawanya ke hadapan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu harus juga demikian ya. Harus mau berbagi sesama temannya ya. Jangan pelit. Aku mau belinya, minta uang 5.000 biar aku kasih kau coklat 1. Itu tidak, bukan demikian yang dikehendaki atau yang diminta Yesus. Tapi apa? Kita berikan kepada teman, kita tidak mengharapkan imbalannya atau mengharapkan gantinya dari teman itu. Pasti ada nanti juga yang memberi kepada kita dan tidak juga meminta imbalannya sama kita. Harus demikian ya adik-adik. Iya, jadi haruslah tetap mau berbagi. Haruslah mau menolong sesama teman. Ayat hafalan kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Ayo buka Alkitabnya biar kita sama-sama membacakan. 2 Korintus 8 ayat 14. Buka perjanjian baru, jangan perjanjian lama. Sudah dapat semua? Ayo kita bacakan 2, 3 ya. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi ayat hafalannya dihafal di rumah dan dikirim ke grup WA sekolah minggu supaya guru-guru sekolah minggu dapat melihat siapa yang mengikuti kebaktian dan siapa yang menghafal ayat hafalan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu supaya kami mau berbagi apapun yang kami miliki kepada sesama teman. Ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya anak-anak sekolah minggu kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan juga memberikan berkat kepada orang tua anak-anak sekolah minggu agar mereka betul-betul mau memberi kepada kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengenal firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya tetap dikirim ke WA sesi sekolah minggu. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Walaupun dikasih orang tuanya, jangan ada yang ngomong ya adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Ayo Bang.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberi persembahan yang benar kehadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.